Selamat siang, yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Siswa Civic Law Tingkat Nasional tahun 2026. Kami dari SMA Negeri 1 Maya pada kesempatan ini memilih posisi sebagai pihak pro. Perkenalkan, saya Karya Ayuntan Yasmita selaku pembicara pertama bersama rekan di sebelah kiri saya. Saya Gede Ananda Bilama sebagai pembicara kedua. Dan saya, Nilus Sri Sugiantini sebagai pembicara ketiga. Baik, mosi perdebatan kita pada hari ini adalah Dewan ini menilai bahwa politik bebas aktif Indonesia masih relevan dalam menghadapi permasalahan global saat ini dan tidak perlu bergabung dengan organisasi tambahan seperti BOP atau Board of Peace. Demi terciptanya perdebatan yang terarah, kami menetapkan dua definisi kunci. Yang pertama, politik bebas aktif kami definisikan sebagai hak kedaulatan Indonesia dalam menentukan sikap sendiri tanpa tekanan blok manapun, sekaligus berperan aktif sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik internasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, Board of Peace atau yang selanjutnya akan kami sebut dengan BOP merupakan organisasi multilateral baru dengan mekanisme komitmen kolektif yang dimana berpotensi untuk membatasi ruang gerak diplomasi anggotanya. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik global saat ini sedang memanas dengan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik ini bukan hanya mengancam Timur Tengah, tapi juga mengguncang stabilitas global. Di tengah tekanan bagi negara berkembang untuk memihak blok tertentu demi keamanan, Indonesia masih berdiri kokoh di atas fondasi politik luar negeri bebas aktif. Maka daripada itu, kami dengan tegas menyetujui mosi pada hari ini, yaitu politik luar negeri bebas aktif masih relevan dalam menghadapi konflik permasalahan saat ini dan tidak perlu bergabung dengan organisasi tambahan seperti BOP. Secara garis besar kami akan membahas dari 4 aspek utama, yaitu politik dan geopolitik, hukum internasional, dan efisiensi anggaran, serta kerjasama internasional. Argumen pertama kami didasari pada urgensi dalam menjaga otonomi strategis Indonesia di tengah dunia yang multipolar. Politik bebas aktif bukanlah sebuah dogma kuno, melainkan alat pertahanan diplomatik yang paling mutakhir. Dalam konstelasi politik global saat ini, kekuatan Indonesia justru terletak pada statusnya sebagai negara yang tidak memihak aliansi manapun. Ketika kita bergabung dengan organisasi tambahan seperti BOP, Indonesia justru akan terjebak dalam aturan main, standar, dan kemungkinan besar agenda tersembunyi dari negara-negara dominan yang ada di organisasi tersebut. Lebih daripada itu, keanggotaan dalam organisasi tambahan justru akan merusak citra Indonesia sebagai harness broker. Dewan Juri yang terhormat, padahal selama ini sudah kita ketahui bersama keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan KTT G20 di tahun 2022 di Bali dan keketuaan ASEAN tahun 2023 yang membuktikan bahwa dunia menghormati kita justru karena kita berpegang teguh pada prinsip bebas aktif. Yang dimana hal tersebut juga bisa membuat kita merangkul semua pihak, baik pihak barat, timur, maupun global south, tanpa harus menjadi anggota aliansi keamanan tertentu. Malah, jika kita bergabung dalam BOP, posisi tersebut akan menjadi bias. Alih-alih mendinginkan konflik, Indonesia justru akan dipandang telah memilih kubu tertentu yang pada akhirnya akan mempersempit ruang gerak Indonesia untuk melakukan perdamaian dunia. Baik, aspek kedua akan dipaparkan oleh pembicara kedua. Baik, terima kasih. Saya sebagai pembicara kedua sangat setuju dengan mosi yang telah diberikan. Dan di sini saya akan menjelaskan dari 2 aspek. Yang pertama, dari aspek hukum internasional. Indonesia saat ini telah menjadi anggota aktif lebih dari 200 organisasi tambahan seperti ASEAN dan PBB. Mungkin pihak kontra beranggapan bahwa bila Indonesia bergabung dengan BOP akan memberikan keamanan dan perlindungan bagi Indonesia. Padahal dengan Indonesia bergabung dengan BOP hanya akan menciptakan redundansi atau tumpang tindih fungsi yang tidak perlu. Bahkan dari data diplomasi saja juga menunjukkan bahwa konflik global seperti di Timur Tengah terjadi bukan karena kurangnya wadah perdamaian, melainkan
rendahnya ketaatan negara-negara besar terhadap hukum internasional seperti yang tercantum dalam Piagam PBB. Bukti nyata juga terlihat dari pernyataan Presiden Amerika Serikat sekaligus Ketua BOP, Donald Trump, yang mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan hukum internasional. Hal ini dia sampaikan ketika wawancara dengan koran Amerika Serikat. Dewan Juri yang terhormat, ini jelas menjadi sinyal bahaya bagi Indonesia karena BOP berpotensi menjadi kedok kekuatan besar yang memaksakan kehendak sendiri, sehingga ini akan mengancam kedaulatan negara Indonesia. Lanjut ke aspek efisiensi anggaran. Kita semua tahu kalau secara hukum setiap keanggotaan baru pasti membawa konsekuensi, yaitu berupa membayar iuran keanggotaan yang dananya pasti bersumber dari APBN. Di tengah Indonesia menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, pilihan tidak bergabung dengan BOP adalah langkah yang paling tepat. Karena dengan bergabung hanya akan menambah beban bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, daripada membuang energi untuk menggunakan anggaran organisasi yang belum pasti, jauh lebih baik jika kita mengalokasikan sumber daya tersebut guna memperkuat diplomasi ekonomi dan penguatan alutsista mandiri yang secara langsung memperkuat di meja perundingan internasional. Maka dari itu, politik bebas aktif Indonesia merupakan tameng hukum dan moral kita agar tidak gampang didikte oleh politik negara lain. Menolak bergabung dengan BOP bukan sekedar soal efisiensi anggaran, melainkan komitmen menjaga kedaulatan negara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Saya selaku pembicara ketiga akan menegaskan kembali bahwa kami setuju dengan mosi yang diberikan dan saya akan membahas dari aspek kerjasama internasional. Dari perspektif kerjasama internasional, politik bebas aktif merupakan strategi yang paling efektif untuk menjamin inklusivitas hubungan luar negeri Indonesia. Mungkin pihak kontra beranggapan dengan bergabung dengan BOP akan mempermudah kerjasama. Justru sebaliknya, bergabung dengan satu organisasi yang eksklusif seringkali memutus jalur komunikasi dengan organisasi atau negara di luar kelompok tersebut. Beberapa data pendukung. Yang pertama, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang bergabung dalam anggota G20. Tanpa bergabung dalam aliansi militer atau organisasi keamanan tambahan, Indonesia berhasil menginisiasi Pandemic Fund. Hal ini membuktikan bahwa kredibilitas kita diakui karena kita tidak memihak. Yang kedua, Indonesia berhasil memegang keketuaan ASEAN pada tahun 2023 dan mendorong kerjasama ekonomi dan maritim di kawasan yang melibatkan negara-negara yang saling bersaing, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini adalah bukti nyata bahwa perang sebagai jembatan lebih efektif daripada sebagai anggota dalam aliansi yang kaku. 3. Data dari Kementerian Investasi atau BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi asing atau PMA di Indonesia berasal dari sumber yang sangat beragam, mulai dari Singapura, Tiongkok, hingga Amerika Serikat. Posisi bebas aktif memastikan bahwa kerjasama ekonomi kita tidak akan dipolitisasi oleh kepentingan organisasi seperti BOP. Bergabung dengan BOP hanya akan menciptakan seka diplomatik yang membatasi kerjasama dengan pihak rival. Dengan bebas aktif, Indonesia justru menjadi melting pot global yang menjadi titik temu investasi, teknologi, dan bantuan kemanusiaan global. Kesimpulannya, dari keempat aspek yang telah kami bahas, membuktikan bahwa politik bebas aktif tetap relevan karena menjamin kedaulatan dan fleksibilitas diplomasi yang tidak akan dimiliki jika kita bergabung dengan BOP. Dan perlu diingat bahwa bebas aktif bukan berarti ketakutan untuk berkomitmen, melainkan bentuk dari kematangan diplomasi. Sekian, terima kasih.